Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di vlog Hoirunisa Channel. Di kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan mengenai video yang ketiga nih. Yang pertama kan aku udah menjelaskan review pertemuan kelima mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Riyandi Mahardika Adib SIMM. Dan yang kedua, aku telah menjelaskan mengenai strategi-strategi untuk memulai usaha. Sekarang yang ketiga nih guys, aku akan menjelaskan mengenai penjualan perusahaan yang berhasil tapi kritis. Yuk simak videonya. Nanti kalau ada pertanyaan taruh di komentar aja ya guys. Happy watching. Oke, aku bakal ngejelasin mengenai penjualan perusahaan. Contohnya aku lihat di Google. Nah, dikutip dari tribunnews.com Jakarta, seseorang yang bernama Suhendra, dia itu orang Medan tetapi tinggal di Jakarta, menetap di Jakarta. Dan dia mempunyai beberapa perusahaan, yakni perusahaan tambang dan perusahaan properti. Sama-sama kita ketahui kalau perusahaan tambang dan properti ini bukan beromset puluhan juta, ratusan juta saja, tetapi bermiliaran juta. Nah, Suhendra ini menjual sebagian perusahaannya bukan karena bangkrut, tetapi karena dia ingin membantu korban COVID-19 yang berada di Indonesia. Nah, itu alasannya dia menjual sebagian perusahaannya. Nah, berarti pertanyaan yang pertama telah terjawab, yaitu alasan apa pemilik menjual perusahaan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Potensi pasar apa yang dimiliki barang dan jasa yang dihasilkan? Nah, potensi barangnya itu sangat banyak potensinya. Soalnya kan di bidang properti itu orang-orang sangat membutuhkan. Apalagi pembangunan rumah, pembangunan perusahaan, dan lain-lain. Dan tambang itu juga sangat membantu perekonomian di Indonesia. Nah, jadi potensi pasarnya itu sangat tinggi. Perusahaan Suhendra ini potensinya sangat tinggi di pasar, gitu guys. Nah, yang ketiga ini adalah pertanyaannya, aspek legal apa yang dimiliki perusahaan? Kalau sudah perusahaan tambang dan perusahaan properti dan omsetnya sudah bermiliaran, aspek legalnya itu sudah sangat jelas ataupun sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak mungkin Suhendra itu berani berbisnis, membangun usaha yang begitu banyak omsetnya kalau tidak legal. Nah, begitu guys. Nah, sedangkan pertanyaan yang keempat adalah kondisi keuangan perusahaan yang dijual. Kondisi keuangannya itu sangat bagus guys. Dia itu menjual perusahaannya bukan karena perusahaannya itu mengalami kerugian, tetapi karena dia mempunyai belas kasihan kepada orang yang terdampak COVID di Indonesia. Nah, yang kelima adalah mengapa perusahaan tersebut berhasil tapi kritis. Nah, ini ada dua poin penting, yaitu berhasil dan kritis. Berhasilnya memang perusahaannya sudah berhasil karena omsetnya sudah bermiliaran rupiah. Tetapi kritisnya mungkin karena dia menjual perusahaannya sebagian untuk membantu warga yang terdampak COVID di Indonesia. Makanya menurutnya itu kritis. Tetapi sebenarnya dia kan ikhlas membantu yang terdampak COVID di Indonesia. Dan sebenarnya rezekinya itu akan bertambah karena Allah melihat keikhlasan dia dalam membantu orang yang terdampak COVID di Indonesia. Begitu penjelasan mengenai penjualan perusahaan. Terima kasih.